Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Melanjutkan pelajaran akidah, kita sampai pada halaman ke-23. Al-faslu tsani, fasal yang kedua, mafhumu kalimatir rabb. Maksud dari kata rabb. Fil Qur'ani wa sunnah, di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Wa tasawwuratul umamid dhalati, dan gambaran-gambaran tentang umat-umat yang menyimpang, salah di dalam memahami tentang makna Rabb atau rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama, mafhum kalimatur Rabb. Maksud dari kata Rabb, Ar-Rabbu fil lughah, Rabb secara bahasa, secara etimologis, secara bahasa, masdar, ya masdaru Rabbahu yurabbih. Nah, yurabbihu. Masdar dari Rabba yarubbu atau yarubbuhu. Maknanya adalah malakahu wa ahsanal qiyama alaih. Maknanya adalah yang memiliki. Atau ahsanal qiyama alaih, yang melakukan atau yang mengurusi sesuatu dengan baik. Ya. Orang yang melakukan ini mengurusi sesuatu dengan baik. Seperti mengatur dan seterusnya. Wala yuqalu rabbu bil itlaq, dan tidaklah dikatakan Rabb secara mutlak. Ya, secara mutlak yakni tanpa adanya penyandaran atau tanpa adanya ikatan. Jadi ketika hanya disebutkan kata Rabb begitu saja secara mutlak, ya, tidak dikaitkan dengan kata yang lainnya, maka tidaklah yang dimaksud dari kata Rabb itu illa lillah ta'ala, kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-mutakaffilu bimaslahatil mawjudati, yakni zat yang menjamin kemaslahatan atau kebaikan-kebaikan mawjudat, alam semesta ini. Ini Rabb ketika dikatakan secara mutlak, tidak disandarkan kepada yang lainnya. Amma idza udifa Rabbu, adapun ketika kata Rabb itu disandarkan, diidhafahkan, disandarkan, fa innahu yuqalu lillah wa li ghairihi, maka maknanya bisa untuk Allah dan bisa untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahu qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamin, Rabbil alamin, Rabbnya semesta alam. Tentunya yang dimaksud di sini adalah Allah. Kata Rabb disandarkan kepada al-alamin, maka di sini memiliki makna Allah. Wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Nah, Rabb kalian dan Rabbnya bapak-bapak kalian yang terdahulu. Berarti yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemungkinan yang kedua ketika disandarkan, wa yuqal, bisa dikatakan Rabbud dar misalnya. Ketika dikatakan Rabbud dar, artinya adalah pemilik rumah. Wa Rabbul faras, pemilik kuda. Jadi maknanya sahibuha. Maknanya adalah pemiliknya. Tentu pemiliknya adalah manusia. Pemiliknya adalah manusia. Wa minhu, dan termasuk juga, termasuk makna yang kedua tadi. Makna yang kedua artinya selain Allah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, hikayatan an Yusuf. Ketika menceritakan tentang Yusuf alaihissalam, uzkurni inda rabbika. Ceritakan tentangku inda rabbika, di sisi tuanmu, di sisi rajamu atau tuanmu. Fa'angsahu syaitan dzikra rabbih, maka syaitan menjadikan orang tersebut, ya, lupa
lupa untuk menceritakan tentang Nabi Yusuf kepada tuannya. Ketika di penjara, kisah yang ma'rufah, Nabi Yusuf menceritakan kepada seseorang bahwa beliau bisa menakbirkan mimpi, maka disuruh menceritakan kepada sang raja, tetapi syaitan menyebabkan dia lupa untuk menyebutkan tentang Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf pun harus mendekam lebih lama di penjara. Maka kata Rabb ketika disandarkan itu bisa bermakna dua, bisa maknanya Allah dan bisa maknanya selain Allah seperti manusia, tergantung Rabb itu disandarkan kepada kata apa. Ini juga terdapat dalam Al-Quran dalam surah Yusuf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi dhalatil ibil. Dan juga Rasulullah bersabda ketika ada onta hilang, hatta yajidaha rabbuha, sampai ditemukan oleh tuannya, sampai tuannya menemukannya. Rabbuha ini maksudnya adalah Rabbnya atau pemiliknya al-ibil, yakni onta, maka yang dimaksud adalah manusia. Namun ketika Rabb itu disebutkan secara mutlak, tentu tiada lain yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikiyatur rububiyah, hakikat dari rububiyah. Wa makna Rabbul Alamin, makna Rabbul Alamin ay khaliquhum. Maksudnya adalah pencipta mereka, wa malikuhum, yang merajai mereka, wa muslihuhum, dan yang memperbaiki mereka, wa murabbihim, dan yang membimbing mereka. Ya, bini'amihi, dengan nikmat-nikmat dari Allah. Wa bi irsali rusulihi, dan juga dengan diutusnya para utusan, para rasul. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang merajai, yang memperbaiki manusia. Bagaimana cara memperbaikinya? Dengan diberikan nikmat-nikmat, dengan diutusnya para rasul, wa inzali kutubih, dan juga dengan diturunkan kitab-kitabnya, wa mujazihim ala a'malihim, dan juga yang membalas mereka manusia itu di atas amalan-amalannya. Ini juga bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada balasan pada setiap perbuatan manusia, tentu akan ada kezaliman. Ya, orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat dosa, maka tidak ada balasan, maka tidak tegak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata al-Alamah, ya, al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, fa innar rububiyyata taqtadi amral ibadi wa nahyihim. Maka rububiyah Allah itu menuntut adanya perintah kepada hamba dan adanya larangan kepada hamba. Jadi konsekuensi seseorang itu mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada tuntutan, adanya perintah dan adanya larangan. Harus tunduk kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa jazaa'a muhsinihim, dan adanya balasan dari pelaku kebaikan, bi ihsanihi, dengan kebaikannya, wa masiihim, dan juga balasan kepada pelaku keburukan, bi isaatihi, dengan keburukannya. Tayyib. Sebagaimana disebutkan dalam Madarijus Salikin. Kemudian selanjutnya itu makna atau maksud dari kata Rabb. Poin yang berikutnya adalah tauhidur rububiyah wal fitrah. Tauhid rububiyah kaitannya dengan fitrah manusia. Ya. Fitrah manusia itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Khalaqallahu al-khalqa mafturina 'ala tauhid. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dalam keadaan dia itu diciptakan di atas tauhid. Ini asal muasal manusia. Asal manusia itu dia dicipta di atas tauhid. Ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatur rabbil khaliq subhanahu. Dan asal manusia itu sebenarnya dia mengetahui tentang Rabbnya. yakni pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terlahir ke dunia, maka manusia itu sudah memikul sumpah untuk
beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa." Tegakkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, fitrat Allah, agama yang hanif, yakni sebagai fitrah yang Allah berikan, allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah fitrahkan manusia, yang Allah ciptakan manusia itu di atas fitrah itu. Jadi manusia itu sebenarnya tercipta asalnya mereka adalah menegakkan wajahnya kepada agama yang lurus, ingin beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li khalqillah. Tidak ada penggantian dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Rabbmu telah mengambil ini satu perjanjian, ya, dari kalangan Bani Adam, dari keturunan mereka, dan ketika Allah mengambil persaksian mereka atas diri-diri mereka, Allah katakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka apa jawab manusia? Qalu bala syahidna, tentu ya Allah, kami menyaksikan, kami bersaksi. Ya, jadi manusia pada dasarnya dia mengakui tentang rububiyah Allah. Rabbnya adalah Allah. Namun nanti pada seiring dengan perjalanan waktu, ada manusia yang beribadah hanya kepada Allah dan ada manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal iqraru bi rububiyyatillahi wa tawajjuhi ilaihi amrun fitriyun. Mengikrarkan, mengakui rububiyah Allah dan mengarah, ya, kepada rububiyah Allah. Ini merupakan perkara yang sifatnya itu fitrah. Perkara yang sifatnya tabiat asal muasal penciptaan manusia. Fitrah manusia. Asal manusia tercipta dalam keadaan dia mengakui tentang rububiyah Allah. Sementara wasyirku hadithun tari'. Perbuatan kesyirikan itu muncul belakangan, bukan asalnya. Jadi bukan asal manusia itu tercipta dalam keadaan dia ingin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Munculnya perbuatan kesyirikan itu adalah karena faktor-faktor yang nanti akan muncul belakangan. Karena asal manusia itu sekali lagi mereka ingin, ya, atau tercipta dalam keadaan mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah ada dari anak yang terlahir kecuali dia itu dilahirkan di atas fitrah, artinya di atas tauhid, di atas Islam. Semua manusia itu terlahir di atas fitrah, di atas tauhid. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, ataukah Majusi. Karena pengaruh orang tuanya, bimbingan orang tuanya, arahan-arahan dari orang tuanya. Nah, falau khulli al-abdu, kalau seandainya seorang hamba itu dibiarkan. Nah, wa fitratuhu, dan juga fitrahnya itu dibiarkan begitu saja tanpa ada pengaruh dari orang tua, tanpa ada pengaruh dari siapapun. Sejak kecil dibiarkan begitu saja. Apa yang terjadi? Lattajiha ila tauhid. Maka fitrah itu akan mengarah kepada tauhid. Alladzi ja'at bihi rusul. Tauhid yang dibawa oleh para rasul. Jadi kalau seandainya dibiarkan tanpa ada pengaruh dari orang tua yang paling utama, ya, tidak ada pengaruh dari teman-teman, tidak ada pengaruh dari yang lainnya, seandainya dibiarkan manusia itu tumbuh begitu saja, maka dia akan tetap di atas tauhid. Bismillahi ta'ala. Nah, wa nazzalat bihil kutub, tentu akan mengarah kepada tauhid, ya, yang mana kitab-kitab itu diturunkan dengan tauhid.
Wadalat alihi ayatul kauniyah, dan juga yang ditunjukkan oleh ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tercipta dari alam semesta ini. Walakin tarbiyatul munharifah, akan tetapi pendidikan yang menyimpang atau bimbingan orang tua yang menyimpang, ya, al-bai'ah mulhidah, baiat suruh ya, melakukan janji setia yang menyimpang, ya, adanya baiat sejak kecil, dibaiat untuk setia kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing dengan bimbingan yang menyimpang, sejak kecil sudah diajak pergi untuk beribadah kepada berhala, beribadah kepada patung-patung, ya. Maka hiyallati taghayyara ittijahal maulud, maka bimbingan-bimbingan yang menyimpang itulah yang akan merubah arahan anak tadi, arahan anak yang dilahirkan. Asalnya fitrah, kemudian berubah seiring dengan bertambahnya umur, maka akan berubah. Wa min thamma yuqallidul auladu aba'ahum, dan dari sanalah anak-anak itu akan taklid, mengikuti bapak-bapak mereka, fid dhalali, dalam kesesatan, wal inhiraf, dalam penyimpangan. Wal idzubillah. Yaqulullahu ta'ala fil hadis al-qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang redaksinya dari Rasulullah SAW, namun itu adalah menceritakan tentang ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus semuanya. Wa innahum atathum syayatin, maka sungguhnya datang kepada mereka syaitan-syaitan, fajtalathum an dinihim, maka menggelincirkan dari agama mereka. Wa khurrimat alaihim ma ahlaltu lahum, ya, dan diharamkan atas mereka apa yang aku halalkan, ya. Wa amarathum ayyushriku bi malam unzil bihi sultana. Nah, dan juga syaitan-syaitan itu memerintahkan mereka agar menyekutukan Allah, sesuatu yang aku tidak menurunkan bukti dengannya. Masya Allah. Maksudnya adalah sarraftuhum, aku yang sarrafathum ila ibadatil asnam. Syaitan-syaitan itu yang menyimpangkan mereka kepada peribadatan, ya, beribadah kepada berhala-berhala. Wattikhadhuha arbaban min dunillah, dan menjadikan berhala-berhala itu sebagai Rabb dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fawaqa'u fid dulali wad-diya'i wa tafarruq wal inkhiraf wal ikhtilaf, maka mereka terjatuh dalam kesesatan, dalam kesia-siaan, perpecahan, ya. Nah, perselisihan. Kullun yattakhidhu lahu rabban, masing-masing menjadikan Rabb, masing-masing menjadikan Rabb. Ya'buduhu ghaira rabbil akhar, yang dia ibadahi, ya, selain dari Rabb yang lainnya. Li'annahum lamma taraku ar-rabb al-haq ubtulu bittikhadil arbabil batilah, karena mereka tatkala meninggalkan Rabb yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diuji, ya, mereka akan mendapatkan ujian, akan difitnah dengan Rabb-Rabb yang batil. Ini konsekuensi, ya, ketika seorang itu berpaling dari mengingat Allah, maka dia hatinya akan condong kepada Rabb-Rabb yang batil. Lihatlah orang-orang musyrikin, ketika dia itu semakin meninggalkan Allah, beribadah tidak hanya kepada Allah, maka dia akan hatinya semakin cinta dan senang kepada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, fadzalikumullahu rabbukumul haq, itulah Rabb kalian, Rabb yang benar. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, maka tidaklah ada setelah kesesatan itu, setelah kebenaran itu, kecuali kesesatan. Kalau mereka meninggalkan Rabb yang benar, pasti mereka akan terjatuh ke dalam kesesatan. Wad-dulalu laisa lahu haddun wala nihayah. Kesesatan itu tidak ada
ujungnya, tidak ada tepinya, dan tidak ada akhirnya. Waliyadzubillah. Jadi ketika seorang itu terjatuh dalam kesesatan, maka ini musibah, ya, karena bisa jadi dia terus semakin jauh dan tidak ada ujungnya. Wa huwa lazimun likulli man a'rada an rabbihil haq. Dan ini sebuah kepastian pada setiap orang yang meninggalkan Rabb yang benar, berpaling dari Rabb yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar." Apakah Rabb-Rabb, Tuhan-Tuhan yang bercerai-berai, yang beraneka ragam itu lebih baik, ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang Maha Esa, ya, yang Maha Kuasa, ya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha. Ya. Jadi apa yang kalian ibadai dari selain Allah itu melainkan hanya nama-nama yang kalian beri nama saja, ya. Samaitumuha antum wa aba'ukum, yang kalian beri nama sendiri dan yang diberi nama oleh bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Masya Allah. Tayyib. Kemudian yang selanjutnya, tasawwuratul umamid dhalati an ma'budatihim. Gambaran-gambaran umat-umat yang menyimpang dari peribadatan-peribadatan mereka. Zahaba ba'dul musyrikin. Sebagian orang-orang musyrikin beranggapan, berkeyakinan, ila anna ma'budatihim, bahwasannya sesembahan-sesembahan mereka tamliku ba'da tasarrufati fil kaun, itu bisa atau memiliki kemampuan mengatur alam semesta. Jadi mereka beranggapan berhala yang diibadai atau selain Allah yang mereka ibadai itu turut serta bisa mengatur alam semesta. Wa qad tala'aba bihim syaitan. Syaitan telah bermain-main dengan mereka, mempermainkan mereka. Fi ibadati hadhil ma'budat, dalam mengibadai sesembahan-sembahan tadi. Fatala'aba bi kulli qaumin ala qadri uqulihim. Syaitan bermain dengan setiap kaum sesuai dengan kadar akal mereka. Ya, sesuai dengan kadar akal mereka. Semakin bodoh, maka juga syaitan akan menjerumuskan mereka. Nah, fata'ifatun da'ahum ila ibadatiha min jihati ta'zimil mauta. Ada satu kelompok yang syaitan menyeru mereka untuk beribadah, tapi dari sisi dengan cara ta'zimil mauta, mengagungkan orang mati, mengagungkan orang yang sudah mati. Alladzina na'am sawwaru tilkal asnam, yang mereka menggambar, memberikan gambar, ya, bentuk-bentuk gambar pada berhala-berhala itu. Ala suwarihim, di atas bentuk-bentuk mereka, seperti orang yang soleh yang sudah mati kemudian dibentuk patung atau gambar atau foto dan seterusnya. Kaqaumi Nuh, seperti kaumnya Nabi Nuh, ya, kisah yang ma'ruf dari kaumnya Nabi Nuh. Asalnya niatnya bukan untuk diibadai gambar itu, ya, atau patung itu. Mereka membuat patung orang-orang soleh, gambar-gambar orang soleh. Niatnya adalah untuk mengingatkan mereka tentang kesalihan mereka, katanya. Tapi sebab itulah yang dijadikan syaitan untuk menggelincirkan. Lama-kelamaan seiring dengan ganti generasi ke generasi, maka akhirnya gambar-gambar atau patung-patung orang soleh itu diibadai dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ifatun ittakhadhatil asnam ala suratil kawakib. Ada sebagian kelompok yang menjadikan berhala-berhala dalam bentuk bintang-bintang. Allati za'amu annaha tu'athiru 'alal alam. Yang mereka mengira bahwa bintang-bintang itu bisa mengatur alam. Jadi mereka meyakini ada bintang tertentu bisa mengatur alam semesta. Ya, jadi pergantian musim itu karena bintang tertentu, bukan karena Allah, bukan Allah yang mengaturnya. Faja'alu laha buyutan. Mereka menjadikan untuk bintang-bintang itu suatu bangunan, wasadanatan atau tempat ibadah, ya, suatu bangunan kecil atau tempat ibadah. Wakhtalafu fi ibadatihim lihadhil kawakib. Mereka berbeda-beda dalam mengibadai bintang-bintang itu. Faminhum man abada syams. Ada yang mengibadai matahari.
menyembah matahari. Wa minhum man abadal qamar, ada yang mengibadai bulan. Wa minhum man ya'budu ghairahuma minal kawabil ukhra. Minal kawakibil ukhra. Ada yang mengibadai selain dari matahari dan bulan seperti bintang-bintang yang lain. Hatta banau laha hayakila. Likulli kaukabin haikal yakhussuh. Sampai-sampai mereka membikinkan hayakil, ini kuil-kuil. Semacam kuil-kuil, pada setiap bintang itu memiliki kuil yang mereka khususkan. Wa minhum man ya'budun nar, ada yang mengibadai api. Wahum al-majus, mereka adalah seperti orang-orang majusi. Wa minhum man ya'budul baqar, ada yang mengibadai sapi. Ya, sapi, patung sapi. Seperti di sebagian negara di dunia ini. Di India dan seterusnya. Kama fil Hindi, sebagaimana di India. Ya, patung sapi diibadai. Wa minhum man ya'budul malaikah, ada yang mengibadai malaikat. Wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar, ada yang mengibadai pepohonan besar, batu besar. Wa minhum man ya'budul kubura wal adrihah, ada yang mengibadai kuburan-kuburan atau tempat-tempat yang dikeramatkan, tempat-tempat pertilasan. Wa kullu hadza bisababin na'am wa kullu hadza yusabbibu anna haula tasawwaru fi hadhihi al-ashya'i syai'an min khasa'isir rububiyyah. Ini semua disebabkan, ya, ini semua wa kullu hadza bisababi anna haula tasawwaru. Ya. Jadi ini semua bentuk-bentuk peribadatan ini semua disebabkan karena mereka, orang-orang yang melakukan itu, tasawwaru, mereka membuat gambar tadi, menyerupakan fi hadhil asya, dalam berbagai macam bentuk tadi, membuat patung, membuat gambar, ya, sesuai dengan kekhususan atau sifat mereka, sifat rububiyah. Nah, maka dari situlah dilarangnya patung-patung atau diharamkan patung-patung, karena itu yuaddi ila syirk, bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Kemudian yang pertama, faminhum man yaz'umu anna hadhil asnam tumathilu asya'an ghaibah. Di antara mereka ada yang mengira bahwa berhala-berhala itu tumathilu asya'an ghaibah, itu semisal sesuatu yang sifatnya ghaib. Semisal sesuatu yang sifatnya ghaib. Jadi berhala itu sesuatu yang ghaib. Qala Ibnu Qayyim mengatakan wada'a sanama, mereka meletakkan berhala, innama kana fil asli, sesungguhnya bentuk asalnya ala syaklin ma'budin ghaib. Ya, bentuknya itu adalah sesuatu yang diibadai dan ghaib, tidak nampak. Iya. Meskipun mereka membuat patung, tapi asalnya adalah sesuatu yang ghaib. Faja'alus sanama, mereka menjadikan berhala-berhala ala syaklihi wa hayatihi, di atas bentuknya dan di atas keadaannya, wa suratihi, dan di atas rupanya, liyakuna naiban manabah, supaya itu bisa menggantikan sebagai pengganti dari sesuatu yang ghaib tadi, wa qaiman maqamah, dan bisa menggantikan kedudukannya. Wa illa, ya, meskipun demikian, kalau tidak, faminal ma'lum, sudah menjadi perkara yang maklum, diketahui bersama, anna akilan, akal sehat manusia itu la yanhattu hajaran, ya, biadih. Manusia itu secara akal tidak mungkin dia itu akan memahat batu dengan tangannya, summa ya'taqidu annahu ilahun wa ma'budun, kemudian diyakini bahwa itu adalah Tuhan atau yang diibadai. Kalau bukan karena adanya keyakinan dari suatu perkara yang ghaib, maka mana mungkin manusia kemudian bisa mengukir suatu batu, kemudian diyakini itu sebagai ilah. Dari mana asalnya? Melainkan dari keyakinan-keyakinan tadi. Kemudian yang kedua, kama anna ubadal kubur qadiman wa hadisan, sebagaimana juga para penyembah kubur qadiman wa hadisan, baik yang terdahulu maupun yang belakangan, yas'umuna anna haula'il amwat, mereka mengira bahwa orang-orang mati itu yashfa'una lahum, bisa memberikan syafaat.
wa yatawassatuna lahum indallah, atau menjadi penengah bagi mereka di sisi Allah, perantara, fi qada'i hawaijihim, di dalam memenuhi hajat-hajat atau kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi mereka merasa dirinya kotor, tidak mau meminta langsung kepada Allah, tapi melalui perantara tadi. Ini para penyembah kubur, sehingga dorongan mereka adalah menjadikan orang soleh yang telah mati itu sebagai perantara, sehingga bisa menjadi perantara antara dirinya dengan Allah. Wa yaqulun, mereka mengatakan, mana buduhum, kami tidak mengibadai orang mati itu, kata mereka. Illa, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya untuk mendekatkan diri-diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini prasangka mereka, dan itu adalah kesyirikan, sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang musyrikin. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengibadai dari selain Allah ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan dari mudarat, tidak bisa memadaratkan mereka, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa haula'i syufa'auna, orang-orang mati itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini bentuk yang kedua dari bentuk-bentuk penyimpangan kesyirikan. Yang jim, kama anna ba'da musyrikil Arab, sebagian orang-orang musyrikin Arab, wa Nasara, dan orang-orang Nasrani, tasawwaru fi ma'budatihim annaha waladun lillah. Mereka memberikan gambaran pada berhala-berhala mereka bahwasanya itu adalah anak Allah. Seperti ini, orang-orang Nasara menjadikan patung Nabi Isa yang itu adalah anak Allah. Orang-orang musyrikin dahulu juga ada yang mengatakan berhala sebagai anak Allah. Fa musyrikul Arab, orang-orang musyrikin Arab, abadul malaikah, mereka mengibadai malaikat, ala annaha banatullah, mereka mengatakan bahwa itu adalah anak perempuannya Allah. Wa Nasara abadul Masih alaihi salam, orang Nasrani mereka mengibadai Al-Masih alaihi salam ala annahu ibnullah, dianggap itu adalah anaknya Allah. Baik. Baik ya, mungkin itu pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjut pada bagian yang kedua insyaallah, tentang hakikat rububiyah atau makna dari kalimat Rabb bismillah ta'ala. Mudah-mudahan bisa difahami. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.